Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Insyaallah di pertemuan kita di pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kita di kitab Adabul Mufrad, yang mana setiap pertemuan anak ulangi dan ungkit kembali bahwa kitab Adabul Mufrad adalah kitab yang disusun dan dirangkai oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, yang berisikan tentang akhlak Islamiyah. Ya, bagaimana kita sebagai seorang muslim yang hakiki, ya, seorang muslim yang beriman kepada Allah dan juga bertakwa, ya, mempraktikkan, ya, menunjukkan bahwa kita itu memiliki akhlak yang mulia. Ya, jangan sampai ya nama baik Islam, ya, atau Islam itu sendiri ya terlihat buruk karena perilaku hambanya, ya, perilaku penganut, ya, kaum muslimin. Ya, maka dari itu ya kita lanjut pembahasan kita di bab 530, 531, ya, tentang menanyakan keadaan saudara kita, ya. Setelah kita bahas juga ya di bab sebelumnya, ya, kita disyariatkan, ya, ketika kita melihat saudara kita semuslim, ya, dalam keadaan sulit, ya, atau dalam keadaan yang kondisinya lagi sempit hatinya, ya, ya, kita tanyakan keadaan dia. Ya, kalau bisa kita bantu, ya masya Allah, ya, ahsan, ya, itu lebih baik, ya. Seperti di hadis 1132, ya, dari sahabat Anas bin Malik, ya, maulanya Rasul, ya, asisten Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mendengar Umar bin Khattab, ya, radhiyallahu anhu, dan seorang lelaki memberi salam kepadanya. Lalu ia pun membalasnya. Ya, kemudian Umar bertanya kepada lelaki itu, ya, kaifa haluk? Ya, bagaimana keadaanmu? Ya, orang itu menjawab, ya, aku memuji Allah Subhanahu wa taala, ya. Ah, Ahmadullah ilaik. Ya, aku memuji Allah, ya, terhadapmu. Maka Umar berkata, ya, inilah yang kuinginkan darimu. Ya, Masya Allah. Nah, inilah begitu indahnya Islam, ya, yang mana Umar, ya, mengawali dengan salam, ya, atau afwan, ya, lelaki tersebut mengawali, ya, bersapa kepada Umar dengan salam, dan Umar kembali, ya, menyapa beliau, ya, menyapa orang tersebut, ya, dengan menanyakan keadaan, ya. Kemudian orang tersebut menjawab dengan memuji Allah. Masya Allah, ya, dalam satu pertemuan, ya, dapat tiga, ya, zikir kepada Allah, ya, tiga amal soleh terpenuhi dalam satu kali bertemu. Nah, inilah sebagaimana kita harus dipraktekkan, ya. Makanya kalau para umhat, ya, atau para jamaah sekalian yang pernah belajar hiwar itu kan, ya, assalamualaikum misalkan gitu kan, ya, waalaikumsalam, ya, kaifa haluk, ya, bagaimana kabarmu, ya, alhamdulillah bi khair, ya, insyaallah, ya, begitu sempurna sapaan dan juga, ya, salam dalam Islam, ya. Insya Allah, ya, maka kita dianjurkan, ya, ketika kita ditanya keadaan kita, ya, alhamdulillah, pujilah Allah dari terlebih dahulu. Kenapa? Ya, segala kondisi yang kita dapati sekarang itu atas kehendak Allah, ya, dan tidak ada zat yang paling mulia yang memiliki kehendak selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka pujilah, ya, segala kondisi kita, ya, atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan alhamdulillah, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ke bab selanjutnya di bab 532, ya. Nah, bagaimana menjawab jika ditanya, ya, bagaimana keadaanmu pagi hari ini, ya. Nah, seperti tadi, ya, kita telah lihat di di hadis sebelumnya, ya, maka kita lihat juga di hadis 1133 dari Jabir bin Abdullah, ya, berkata bahwasanya Rasulullah SAW ditanya, ya, bagaimana keadaanmu pagi hari ini, ya, kaifa asbahta, ya. Nah, maka beliau menjawab, ya, bi khair, alhamdulillah, ya. Nah, dalam keadaan yang baik, ya. Nah, lebih baik dari kaum yang tidak menghadiri jenazah dan tidak menjenguk orang sakit. Maka di sini, ya, Rasulullah SAW, ya, menyinggung, ya, uh, sedikit menghina kepada kaum muslim yang enggan untuk menyolati jenazah, ya. Kaum muslim yang cuek terhadap, ya, saudara-saudara yang sedang sakit, ya, sehingga tidak ingin dijenguk, ya. Seperti kita pernah bahas, ya, di pertemuan yang lalu, ya, menyolatkan jenazah, ya, mengiringi jenazah, ya, itu termasuk hak muslim atas muslim yang lain, dan itu hak muslim terakhir, ya, kita solatkan dia, kita mandikan, ya, kita iringi sampai liang kuburnya, ya.
Nah, setelah itu kita tinggalkan ya. Dan itulah awal mula ya sang mayit ya memulai urusannya di alam kubur dengan fitnah kubur ya. Semoga kita semua yang hadir di sini dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala fitnah kuburnya dan ya dilancarkan segala urusan akhirat dan dunianya. Amin ya rabbal. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, dan yang kedua apa? Ya, ketika ada seorang muslim yang sakit, ya, hendaknya kita menjenguk. Kalau tidak bisa menjenguk, kan kita doakan. Ya, itu minimal ya. Ya, maka itulah ya, Rasulullah SAW mencela. Ya, seperti yang pernah kita bahas ya, dalam ilmu usul fiqih, ketika Rasulullah SAW ada kalimat ancaman, ya, berarti hukumnya itu terhadap suatu aman tersebut, ya, antara wajib atau haram. Ya. Seperti khomer yang diancam ya sebagai amalan syaiton ya. Nah, ketika sholat ditinggalkan ya ancaman adalah neraka itu terlihat ya. Nah, maka di sini bisa kita lihat ya orang-orang yang ya enggan untuk mengiring jenazah ya enggan untuk menyembuh orang sakit ya. Nah, termasuk dalam kondisi yang buruk ya berarti ini minimal hukumnya makruh ya para jemaah sekalian. Rasulullah SAW sudah mencela pada suatu meninggalkan amalan ya. Rasulullah SAW sudah mencela ya ketika seorang muslim meninggalkan amalan tersebut maka minimal hukumnya itu makruh ya. Nah, kita lanjut di hadis 1134 ya. Nah, dari Muhajir ya, ya, dia pernah duduk dengan salah satu sahabat Rasulullah SAW ya. Orangnya gemuk ya, yang berasal dari Hadramaut, Yaman. Nah, bila mana ditanya ya, bagaimana keadaanmu pagi ini? Ya, dia menjawab ya, kami tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, la nusyriku billah. Ya. Inilah bagaimana ya para sahabat ya, ketika ditanya keadaan, ditanya dengan ya kondisinya ya, pujalah Allah ya, berzikirlah kepada Allah, ingatlah Allah terlebih dahulu. Ya. Karena apapun kondisi yang kita dapat ya sekarang itu atas kehendak Allah. Ya. Nah, inilah bagaimana para sahabat ya begitu mempraktekkan ya, akhlak bagaimana semulia-mulianya akhlak itu akhlak Islam. Ya. Nah, kita lanjut para jamaah sekalian ya. Dia ada 1135 ya. Nah, dari Saif bin Wahab ya, yang menceritakan kepada para sahabat, ia berkata ya, Abu Tufail ya berkata kepadaku, ya, kam umroh ya, berapa umurmu? Maka ia menjawab ya, 33 tahun. Lalu ia berkata, maukah engkau aku berikan hadis yang aku dengar dari Hudzaifah bin Yaman ya, bahwa seorang lelaki dari pejuang Qafasah ya bernama Amr bin Sulay ya, dia pernah bertemu Rasulullah SAW. Usianya saat itu seusiaku. Ya, sementara usiaku saat itu seusiamu. Ya, saat ini. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ya. Nah, Saif bin Wahab ini masih muda berarti ya. Lebih muda daripada Abu Tufail. Ya. Kami menemui Hudzaifah di sebuah masjid. Ya. Lalu aku duduk di bagian belakang orang-orang. Ya, di soft belakang. Lalu Amr bergegas hingga sampai di depan di hadapannya. Saya menyapa, ya. Pahaluk, ya. Wahai Abdullah, maka Hudzaifah menjawab, Alhamdulillah, ya. Nah, lagi-lagi dengan jawaban memuji Allah, ya. Amr berkata, ya, apa hadis-hadis yang datang untuk kami darimu? Ya, biasanya para sahabat yang udah senior, ya, itu mengajarkan para sahabat-sahabat yang masih muda, yang menyampaikan hadis-hadis Rasulullah, ya, mengajarkan, ya, ilmu-ilmu agama ya tentang agama ya. Tentang sirah-sirah nabawiyah ya sirah-sirah nabi-nabi terdahulu yang mana kita dapati dalam hadis juga ya. Abu Hudzaifah berkata apa yang sampai kepadamu wahai Amr ya. Amr menjawab ya hadis-hadis yang belum pernah aku dengar ya. Hudzaifah lalu berkata ya demi Allah ya kalau sekiranya aku sampaikan semuanya apa yang aku mendengar ya niscaya engkau tidak akan sabar menanti bersama hingga malam. Ya, Masya Allah ya. Bisa kita lihat di sini ya. Begitu hausnya para sahabat itu menuntut ilmu. Hanya saja wahai Amr bin Sulay ya, jika engkau ya melihat suku Qais ya mengikuti perkembangan Syam ya, maka berhati-hatilah. Ya, demi Allah mereka tidak akan membiarkan seorang hamba pun yang beriman kepada Allah melainkan mereka menakutinya atau membunuh.
Ini suatu perbuatan jahiliyah ya. Demi Allah ya, sungguh akan datang kepada mereka ya suatu masa di mana mereka menghalang-halangi ya ujung akhir saluran air ya. Nah, maka Amr lalu berkata ya, lalu apa pertolonganmu ya pada kaummu ya. Nah, maka inilah ya, semoga Allah merahmatimu ya. Hudzaifah menjawab ya, itu urusanku ya. Nah, dia lalu duduk ya. Nah, bagaimana kita lihat ya, para sahabat ya, demi salafus soleh, para tabi'in, para ulama ya, sangat gencar dalam menuntut ilmu ya, meminta hadis dari para sahabat. Nah, inilah bagaimana para sahabat dan juga para ulama, para tabi'in ya, mengambil hadis dari ya guru-gurunya ya. Nah, seperti dari para sahabat ya, mengambil hadis dari Abu Sufyan, dari Abu Hurairah ya, dan juga mengambil ilmu-ilmu fikih dari Abu Ubaidah Al-Jarrah ya. Ya, kita lihatlah para ulama kita ya, Imam Ahmad bin Hambal ya, ketika wafat diiringi beribu-ribu ya muridnya. Nah, inilah bagaimana mereka ya mencari ilmu. Nah, yang mana kita patut praktekkan. Kita mencari ilmu dengan ya begitu hausnya. Walaupun nggak harus kita mendatangi segala ya majelis ilmu ya, yang bisa kita datangilah. Namun kalau tidak bisa ya, kita perbanyak baca. Zaman sekarang sudah mudah ya para jamaah sekalian. Ya, kita baca artikel, kitab-kitab para ulama pun sudah disyarah dan ditartib ya, dijelaskan dan juga dirapihkan ya. Bahkan sudah ada terjemah-terjemahnya ya, seperti kalau tafsir ya, bukanlah tafsir Ibnu Katsir online ya, yang mana ya di tafsir Ibnu Katsir itu riwayatnya jelas. Nah, jadi kita nggak banyak keraguan dalam membaca kitab tersebut ya. Nah, kalau fikih gimana Ustaz? Melakhos fikih bagus ya, untuk keseharian kita ya. Kalau apa, kitab bahasa Arabnya kan melakhos fikih itu 2 jilid. Nah, jadi kitab fikih ya, kitab fikih itu dari Syekh Saleh Fauzan ya, melakhos fikih itu ya, mazhabnya Hambali. Itu salah satu kitab yang bagus untuk keseharian fikih ya. Itu cuma 2 jilid. Nah, kok cuma Ustadz ya, karena kitab yang lain, kitab-kitab fikih lain itu minimal 5 jilid. Ada yang 11 jilid seperti ya kan. Nah, maka itu cukup ringkas dan bisa kita pakai untuk keseharian ya. Nah, maka kita lihat di kandungan hadis kedua ya, disyariatkan memuji Allah Subhanahu wa taala ya. Bersyukur, kita bertasbih kepada Allah dalam keadaan apapun ya. Apalagi kita ditanya, bagaimana keadaanmu? Maka ingatlah kepada Allah ya. Hmm. Selanjut para jamaah sekalian, di bab selanjutnya ya. Nah, di bab 533 kita beralih kepada ya majlis. Nah, sebaik-baiknya majlis adalah yang paling lapang. Apa maksudnya? Ya, kita bisa lihat di hadis 1136 ya, dari Abdullah bin Abi Amrah Al-Ansori ya, mengabarkan kepada Abdurrahman Abu Al-Mawali ya, dia berkata, Abu Sa'id Al-Khudri diberitahu bahwa seseorang meninggal dunia. Dia menuturkan lagi, tampaknya dia terlambat datang hingga orang-orang mengambil tempat duduk mereka. Kemudian dia datang sesudah itu. Ketika orang-orang melihatnya, nah mereka segera bangkit. Sebagian dari mereka ada yang berdiri agar dia duduk di tempatnya. Lalu Abu Sa'id berkata, jangan. Ya. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, sebaik-baiknya majlis ada yang paling lapang. Ya. Nah, kemudian dia beranjak mencari tempat, ya, lalu dia duduk. Ya. Dia duduk di tempat yang duduk yang lapang. Ya. Bagaimana para sahabat juga ya, tidak ingin dihormati terlalu berlebihan. Ya. Nggak apa-apa, lapangkan saja tempatnya. Ya. Kita lugowo ya. Nah, saling menerima satu sama lain ya. Nah, tidak ada yang tersinggung, tidak ada yang mencari-cari kesalahan ya. Ya hingga bisa bersatu para sahabat ya. Nah, ini itu yang kita harapkan dari kaum muslimin ya. Ya, Islam itu bukan masalah golongan apa ya, partai apa ya. Tidak ya. Islam itu ya agama ya. Jangan kita pecah belah ya, walaupun seperti Rasulullah SAW sampaikan ya, Islamu ya, bid'u
sab'ina au uh, isnani wa sab'ina sub'ah ya. Nah, Islam itu ada 71 sampai 72 golongan. Dan yang benar itu cuma satu, yaitu ya salaful ummah ya. Yang mengikuti ya syariat para sahabat ya. Namun jangan sampai ya kita makin pecah belahkan Islam ya. Ya kalau sholat ya sholatlah ya, kita sholat bareng ya kan, kita berinteraksi bareng, jangan kita batasi, oh saya nggak mau interaksi dengan ya si A si B ya karena nggak semanhat, jangan. Nah, tetap kita interaksi ya. Justru itulah cara kita berdakwah, cara kita berakhlak mulia sesama muslim ya. Kita praktekkan sesungguhnya inilah akhlak mulia seorang muslim ya, kita praktekkan dalam keseharian kita ya, baik berinteraksi kepada saudara kita maupun kepada non muslim. Kita lanjut para jamaah sekalian ya. Nah, di bab 534 ya, menghadap kiblat ya. Nah, banyak syariat ya tentang menghadap kiblat. Ketika berdoa ya, ketika kita ya kalau sholat wajib ya menghadap kiblat ya, meminta mengeluh kita menghadap kiblat ya. Dan juga sebaliknya ya, banyak aman-aman yang dilarang untuk menghadap kiblat ya, seperti buang hajat ya, posisi kloset ya, dan yang lain-lainnya ya. Jangan kita hadapkan kiblat ya. Seperti hadis 1137 ya dari Abdullah bin Umar ya, ada salah satu sahabat yang paling banyak duduk menghadap kiblat ya. Lalu Abdullah bin Qusaid ya, saat terbit matahari membaca Al-Quran ya, yang ada satu bacaan sajadah ya. Ia lalu bersujud dan orang-orang pun bersujud ya. Jadi orang-orang yang mendengar bacaannya Abdullah bin Qusaid ya, ikut bersujud. Itu syariatnya, sunnahnya seperti itu ya, walaupun nggak dalam sholat ya. Kalau kita dengar ada orang baca ya, ada melewati surat sajadah, kita ikut bersujud ya. Nah, dari Abdullah bin Umar ya, ketika matahari telah terbit ya, Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar lalu melepas pengikat tubuhnya ya, mengikuti, kemudian dia sujud ya. Maka di sini ya Munkif menanggapi ya, tentang amalan dari Abdullah bin Umar ya, apakah engkau tidak melihat sujudnya sahabat-sahabatmu ya, karena tadi ya Abdullah bin Qusaid ya baca surat sajadah ya, atau ayat melewati ayat sajadah. Ibnu Umar menjawab ya, mereka sujud ya bukan di waktu sholat. Hasilnya ya, posisi duduk yang paling baik ya seseorang adalah menghadap kiblat. Dan ini kebiasaan Abdullah bin Umar ya, apalagi dalam majlis ilmu ya. Nah, yang kedua, poin kedua, larangan sholat dan sujud tilawah saat terbit matahari ya. Seperti yang ada dalam asar tadi ya. Meskipun asarnya doif, tapi benar adanya riwayat Ibnu Umar ya, mengenai larangan ya, sujud ya saat terbit matahari ya. Saat terbit matahari ya dalam syariat itu ya seperti dalam sholat ya. Jadi dalam apa, sholat sampai suruk itu kan kita tidak disyariatkan untuk sholat ya. Pak waktu nah, ketika datang waktu suruk baru kita diperbolehkan sholat ya. Seperti yang kita ketahui ya, apa namanya, larangan-larangan waktu sholat itu juga yaitu dimakruhkan untuk kita bersujud ya. Tapi walau alam ya, kalau sujud tilawah ya nggak masalah ya. Namun disyariatkan lebih utama pas sholat. Kalau misalkan ya, kita mendengar seperti tadi ya, tilawah Al-Quran ya, kemudian di waktu-waktu dilarangin sholat ya, maka kita tidak disyariatkan ikut sujud tilawah ya. Karena hukumnya makruh ya. Nah, maka itu kita dahulukan dulu ya. Yang satu sunnah, yang satu makruh ya. Kita hindari yang sunnah tersebut ya agar tidak terjerumus kepada yang makruh ya. Apalagi ya beberapa ulama itu menganggap ya ini waktu-waktu haram untuk sholat ya, maka bisa terjerumus kepada suatu waktu yang haram ya. Maka kita hindari hal tersebut ya agar terhindar dari syubhat ya. Seperti kata Rasulullah SAW ya, barang siapa yang menghindari syubhat ya maka dia menghindari sesuatu yang haram. Dan juga sebaliknya ya, man maqa asyubhat waqaf fil haram. Barang siapa yang terjerumus kepada suatu syubhat, amalan yang syubhat yang nggak jelas ya hukumnya, maka seakan-akan dia terjerumus kepada sesuatu yang haram. Nah, maka kita hindari ya, suatu hal yang syubhat.
agar tidak terjerumus kepada sesuatu yang haram. Wa'iyadzubillah min dzalik. Ya. Nah, kita lanjut ke bab 535, ya. Ketika ya berdiri lalu duduk kembali di suatu majelis, ya. Di hadis 1138 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, apabila seseorang ya, di antara kalian berdiri dari tempat duduknya, ya, itu qama ahadukum min majlis, lalu ia kembali tumaraja ilaih, kepada tempat duduknya, ya, maka ia lebih berhak atas tempat tersebut, bahwa ahakku min bihi, ya. Nah, inilah bagaimana kalau kita meninggalkan tempat, apalagi sedia kajian atau ya tempat sholat, ya. Ya, kemudian meninggalkan tempat tersebut, ya. Nah, kita ya masih boleh menjaga tempat tersebut, ya. Masih boleh kita apa namanya beri tanda, ya, atau kita taruh barang kita ya di tempat sholat kita atau tempat duduk kita, ya, agar menandakan itu tempat ya kita duduk dalam suatu majelis. Nah, tidak masalah, ya, namun jangan sampai barang yang kita taruh itu barang berharga, ya, entah ditakutkan hilang, ya. Itu nggak masalah, ya. Berarti kita mengambil hak orang lain, ya. Justru kita lebih berhak atas tempat tersebut, ya. Nah, kita lihat ya di bab 536, ya. Nah, duduk di jalan atau di fasilitas umum, ya. Nah, keramaian orang. Nah, ini pernah kita bahas sedikit, ya, di beberapa hadis sebelumnya, ya, tentang adab dalam ya bermajlis, ya. Nah, seperti di hadis 1139, ya, dari sahabat Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah SAW mendatangi kami saat kami masih kanak-kanak, ya. Lalu beliau memberi salam kepada kami, kemudian mengutusku untuk suatu keperluan, ya. Selama menunggu kedatanganku, beliau duduk di jalan hingga aku kembali kepadanya, ya, sehingga aku terlambat menemui Ummu Sulaim. Ya, lalu Ummu Sulaim bertanya, ya, apa yang membuatmu terlambat? Ya, aku menjawab, Rasulullah SAW menyuruhku untuk suatu keperluan. Apa itu, ya? Tanyanya, aku menjawab, ya, itu rahasia Rasulullah, ya. Nah, dia berkata, kalau begitu jagalah rahasia Rasulullah SAW, ya. Nah, beginilah ya Rasulullah SAW, ya, memperlakukan para anak-anak, ya. Namun dengan rendah hati, ya, beliau ini dikenal dengan ya seseorang yang penyayang, ya, orang yang lemah lembut, ya. Rasulullah SAW itu lemah lembut, ya, bahkan ya beliau pun salah seorang yang pemalu, ya. Inilah bentuk kerendah hatian Rasulullah, ya. Nah, menunggu Anas bin Malik, ya, kemudian ya mengayomi ya anak-anak, ya. Maka kita lihat di kandungan hadis, ya, di dalamnya terdapat keutamaan Anas bin Malik, ya. Dari kecil itu sudah jadi maulanya Rasul, ya. Karena Rasulullah SAW memberi suatu ya kepercayaan rahasia padahal beliau masih kecil, ya. Nah, mempercayakan suatu urusan, ya, mengutus atau menitipkan sesuatu keperluan, ya. Maka inilah ya Anas bin Malik salah satu sahabat yang didoakan Rasulullah SAW panjang umurnya. Nah, maka kita ketahui ya sahabat Anas bin Malik itu sekitar umurnya 103 tahun, ya. Beliau itu meninggal saat tahun 95 Hijriah atau 94 Hijriah, yang mana beliau sudah tembus 100 tahun. Nah, maka salah satu gurunya para tabiin itu Anas bin Malik, ya. Selain Ibnu Umar, ya, selain sahabat-sahabat yang lainnya, ya. Anas bin Malik salah satu ya guru-gurunya para tabiin, ya. Nah, dan yang ketiga ya menjaga rahasia adalah salah satu akhlak, ya, orang-orang yang mulia. Nah, ini salah satu akhlak Islamiyah, ya, menjaga rahasia orang lain atau aib, ya, aib orang lain juga kita jaga, jangan sampai kita umbar-umbar, ya. Nah, di sini ya boleh duduk di jalan, ya, di poin keempat, ya, karena ada suatu keperluan. Nah, bukan tanpa tujuan atau mengganggu orang lewat, ya. Ini ditakutkan ya para jamaah sekalian. Ya, kalau kita duduk-duduk membuat majelis di jalan, ya, yang kita takutkan itu mengganggu orang lain, ya. Maka itu tidak boleh, ya, dalam kita bermajelis, ya, kita tidak boleh mengganggu hak orang lain atau mengambil hak orang lain, ya. Kalau kita lanjut para jemaah sekalian, ya, nah, di bab 537, ya, melampangkan majelis, ya.
buat majlis itu ya serasa nyaman bagi orang lain ya, membuka majlis, nggak menutup ya majlisnya, nggak seperti majlis yang tertutup, enggak. Dan dilapangkan ya, dibuka ya, majlis tersebut. Ya. Seperti di hadis 1140 dari sahabat Ibnu Umar kembali, ya, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, ya, ya, janganlah seseorang ya di antara kalian membangunkan orang lain ya dari tempat duduknya, lalu ia duduk di tempat itu, mengusir ya, melainkan perlapangkanlah dan perluaslah, maka ya perluaslah majlis tersebut ya. Nah, semakin banyak orangnya ya, semakin luas ya, semakin kita ya terbuka bagi orang-orang atau sahabat-sahabat yang lain datang ya. Nah, inilah bagaimana ya para sahabat ya melampangkan ya, meluaskan majlis-majlis mereka sehingga para sahabat mudah untuk datang ya. Kita lihat para jamaah sekalian ya. Nah, di poin kedua ya, nah, hikmah pelarangan ini ya, bahwa di dalamnya terdapat ya penyandaran bagi orang-orang muslim bahwa dirinya mempunyai kekurangan, dapat menimbulkan kedengkian, kebencian. Jangan sampai dengan kita ingin tempat duduk, kita usir orang, ya. Jangan semena-mena. Ya. Jangan itu ya. Nah, majelis seakan-akan ada kedengkian, ada keributan. Jangan sampai ya. Hanya karena tempat duduk, ya, perkara kecil saja. Ya. Nah, inilah ya sikap rendah hatinya para sahabat dan juga ya Rasulullah SAW ya, yang mana kita patut mengikuti hal tersebut. Ya. Di poin keempat ya selayaknya ya bagi orang yang duduk ya, atau di dalam majlis ya kita lapangkan tempat tersebut, kita luaskan ya. Nah, sehingga orang ya lebih mudah untuk duduk di majlis tersebut ya. Kita lanjut para jemaah sekalian ya. Nah, nah, di bab ya, selanjutnya ya, nah, di hadis 1141 ya dari Jabir bin Samurah ya, Jabir bin Samurah ia berkata, bila mana kami datang ya menemui Rasulullah SAW, maka salah seorang di antara kami duduk di tempat ia berhenti ya. Nah, maksudnya apa ya, kita lihat di kandungan hadis ya. Nah, dari Alamah Al-Bani ya rahimahullah ya berkata, dalam hadis tersebut terdapat perhatian ya, salah satu adab dalam majlis ya pada masa Rasulullah SAW yang mana yang sudah lama diabaikan ya di zaman beliau ya, bahkan zaman sekarang apalagi ya. Ya. Yaitu bahwa seseorang datang ya memasuki sebuah majlis, maka ia hendak duduk di tempat ia menemukan tempat yang kosong ya. Sekalipun itu lubang di pintu ya. Jika ada tempat kosong ya jangan kita cari-cari yang lebih belakang ya. Dahulu ya kalau ada yang lebih dekat ya duduklah tempat kosong tersebut ya. Ya, tidak selayaknya mengharapkan orang lain duduk ya, memberi tempat duduknya kepadanya ya, apalagi sampai kita ya berharap tempat duduk orang lain kemudian kita usir ya. Nah, seperti halnya para pembesar ya atau para orang-orang yang mempunyai kedudukan ya. Nah, yang masa dirinya lebih patut dihormati ya. Para sepuh atau orang-orang apa tokoh-tokoh ya, karena sesungguhnya ya Rasulullah SAW larang hal demikian ya. Ya, jelas dari sabdanya Rasulullah SAW di hadis ya yang baru kita bahas ya. Jadi itu tidak patut kita ya mengusir ya pada majlis ya karena hal tempat duduk ya. Seperti tadi sahabat ya Ibnu Abbas ya, yang mana ya para sahabat mempersilahkan tempat duduk mereka untuk sahabat Ibnu Abbas, tapi beliau menolak, nggak harus menghormati cara berlebihan. Kita lanjut ya para jamaah sekalian ya. Di bab 539 ya, tidak memisahkan antara dua orang ya. Seperti di hadis 1142 ya dari Abdullah bin Amr, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, tidak halal ya. Nah, tidak halal nggak boleh berarti ya. Nah, kalau nggak boleh ya antar hukumnya makruh ya atau haram, antar dua itu aja ya. Nah, bagi seseorang memisahkan dua orang kecuali dengan izin keduanya ya. Nah, apa yang dimaksud ya larangan ya, kalau ada orang duduk ya bersampingan ya, kita menyela karena mereka mungkin lagi membicarakan sesuatu yang tidak pantas kita
dengar, ya, sehingga kita memotong pembicaraan mereka atau memotong majelis mereka. Nah, ini tidak boleh ya, para jemaah sekalian, ya, memotong atau ya memisahkan suatu majelis ya, walaupun hanya dua orang saja. Nah, kita lanjut di bab 540, ya, melangkahi orang yang duduk. Ya. Nah, ini bagaimana ya? Kalau kita misalkan harus berjalan, kemudian ada orang duduk ya, yang di jalan ya, yang ingin kita lewati, sepatunya seperti apa? Ya, seperti di hadis 1143 ya, dari sahabat Ibnu Abbas, ia berkata ya, ketika Umar radhiyallahu anhu ditikam, ya, aku adalah salah satu orang yang membopong masuk ke dalam rumahnya. Umar lalu berkata, wahai ya anak saudaraku, pergi dan lihatlah siapa yang menusukku, ya, dan siapa yang mengalami hal yang sama denganku. Ya. Nah, kemudian ya, itu Abbas pergi, lalu kembali dan mengabarkan kepadanya, ya, saat kembali, ya, rumah beliau sudah dipenuhi orang-orang. Aku enggan melangkahi leher-leher mereka, ya, enggan apa, melewati ya, melangkahi mereka yang sedang duduk, ya, karena aku masih belia, masih kecil. Ya, aku lalu duduk dan Umar memintakan bila mana mengutus seseorang untuk suatu keperluan agar memberitahu kepadanya. Ya, itu Ibnu Abbas sendiri. Ya, ternyata ia ditutupi kain. Ya. Maka datanglah Ka'ab, ya. Nah, seraya berkata, ya demi Allah, seandainya Amir Mukminin berdoa meminta supaya Allah memperpanjang umurnya dan agar diangkat, ya, dan dia mengangkatnya untuk umat, ya. Ini agar dia dapat berbuat ini dan itu, ya. Nah, doa ya. Untuk misalkan mencelakakan kaum munafik, orang-orang yang menikamnya, ya. Nah, maka ya, ya Ibnu Abbas bertanya, ya, apakah aku harus menyampaikan ya, yang engkau katakan? Ya, dia menjawab, ya, nah, aku tidak mengatakan kecuali aku ingin engkau menyampaikan kepadanya. Maka aku memberikan diri dan bangkit, ya, serta melangkahi ya, orang-orang yang duduk. Ya. Maka hingga aku duduk di samping ya Ibnu Umar, ya, di samping Umar radhiyallahu anhu, saya berkata, ya, engkau mengutusku untuk hal yang tadi, ya, dan yang mengalami luka yang sama dengan adalah si fulan ya, ada 13 para sahabat yang mengalami hal tersebut ya, termasuk Kuleb Al-Jazar ya, sewaktu ia sedang berwudu ya. Sesungguhnya ya Ka'ab bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, tentang hal seperti ini sepertimu ketika melihat engkau ya ditikam ya. Maka Umar berkata, ya panggillah Ka'ab ya. Lalu ia pun dipanggil. Lalu Umar bertanya, apa yang engkau katakan barusan ya ketika melihatku ya dalam kondisi ditikam? Maka dia menjawab, ya aku mengatakan seperti ini dan seperti itu ya. Maka Umar berkata, ya tidak, demi Allah ya, aku tidak berdoa demikian ya. Aku tidak akan doa seperti yang engkau ya sampaikan ya. Akan tetapi aku hanya mengatakan, sungguhnya malang Umar jika Allah tidak mengampuni. Jadi Umar nggak mau berdoa untuk burukan orang lain yang ya orang-orang munafik ya. Tapi Umar ya lebih mengutamakan doa yang ia inginkan, itu apa? Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa. Ya. Para sahabat yang sudah begitu banyak ya mengalami cobaan, ya, amalan soleh mereka nggak seperti kita. Ya. Mereka memulai dari nol, ya, bahkan dari minus ya, dimusuhi oleh kaumnya sendiri yaitu kaum kafir Quraisy. Ya. Namun mereka masih meminta ampunan kepada Allah. Nah, begitu besarnya, ya, begitu rendah hatinya hati mereka. Ya. Mereka nggak bisa menjamin, ya, nggak bisa menyombongkan, nggak mau mereka menyombongkan diri mereka, walaupun dengan amalan yang begitu banyak mereka, ya, dengan cobaan yang begitu, ya, bertubi-tubi kepada para sahabat, ya, apalagi kaum muhajirin, ya, yang hijrah ke Madinah, ya. Mereka masih tawaduk, rendah, ya. Nah, bahkan ya seperti Umar bin Khattab saja yang mempunyai karakteristik yang keras, ya, ya rendah hati dalam ya beramal soleh, ya, berdoa kepada Allah. Ini sepatutnya yang kita harus tiru dari para sahabat, ya. Sebesar-besarnya kondisi kita, ya, kedudukan kita, ya, apapun yang kita miliki, jangan sampai kita sombongkan, jangan sampai kita merendahkan orang lain, jangan. Ya, ya walaupun dia orang yang seperti apapun, sefasik apapun, jangan kita rendahkan. Ya. Ini yang patut kita ambil, ya.
Jangan sampai kita doakan keburukan. Walaupun ya, kita nggak masalah kalau kita dizalimi untuk mendoakan keburukan, nggak masalah. Tapi jangan. Ya. Nah, semuanya dalam ya Al-Quran ya. Ampunan itu ya, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah apa? Segala masalah, ya. As-sulhul khair, ya. Mengampuni atau perdamaian itu ya suatu hal yang baik, ya, lebih baik daripada yang lain, ya. Ya. Nah, ini ya. Nah, di hadis ini ya kita bisa di hikmah yang lain, ya. Tidak boleh kita melangkahi ya. Nah, majlis ya seperti yang dilakukan tadi Ibnu Abbas ya, kecuali ya ada kebutuhan yang mendesak. Kalau nggak ada, kita nggak boleh melangkahi orang duduk. Ya. Itu bukan adab dari seorang Muslim. Kita lanjut pada jamaah sekalian di hadis 1144. Ya. Di mana ada suatu kisah dari seorang lelaki menemui Abdul bin Amr. Ya. Sementara ada orang yang sedang duduk di sisi beliau dengan melangkahi orang-orang tersebut. Ya. Nah, sehingga mereka tercengang ya. Bingung ini kenapa orang melangkahi kami. Ya. Ibnu Umar berkata ya, biarkanlah lelaki tersebut. Ya. Maka ia pun datang mendekati Ibnu Umar dan duduk di dekat beliau. Lelaki itu berkata, ya, berikanlah kepadaku ya, sesuatu yang engkau dengar dari Rasulullah SAW. Abdullah bin Umar menjawab, ya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang Muslim adalah orang Muslim adalah orang yang selamat ya. Nah, lain selamat dan dari lisan dan juga tangannya. Itu hakikat seorang Muslim. Seorang Muslim adalah orang-orang yang selamat dari lisan dan juga tangannya. Sedangkan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat sebagai seorang muslim ya, maka jaga ya lisan kita dan juga tangan kita. Nah, itu hakikat sebagai seorang muslim ya. Kalau kita tidak bisa menjaga lisan kita, tangan kita, maka kemusliman kita dipertanyakan ya. Keimanan kita itu sedang menurun. Nah, begitu juga kalau kita ingin hijrah ya. Nah, ingin hijrah ya. Atas apa kita hijrah ya? Meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah ya. Nah, kalau misalkan kita hijrah ya untuk yang dilarang oleh Allah, nah, maka itu tidak boleh dalam syariat ya. Beberapa ulama itu ya ketika ditanya untuk hijrah ke negara-negara kafir yang mana kita sulit beribadah, itu tidak diperbolehkan ya. Jangan, kata para ulama, jangan kalau engkau ya hijrah kepada negara yang sulit untuk kita beribadah ya, atau memusuhi kaum muslimin ya, para ulama itu melarang, tidak menyukai hal tersebut ya. Itu untuk hukumnya ya makruh atau haram wallahu a'lam ya. Para ulama hanya tidak senang kepada amalan tersebut ya. Kita lanjut ya para jamaah sekalian ya. Di bab 541 ya. Orang yang paling mulia bagi seseorang adalah teman duduknya ya. Sahibus sahib. Sahibus sahib itu sahabat karib, sahabat dekat ya. Ya. Yang mana mempengaruhi sahabatnya juga ya. Mempengaruhi teman duduknya ya. Jadi Muhammad bin Abbad bin Ja'far ya berkata ya, Ibn Abbas berkata ya, orang-orang yang mulia di bagiku adalah teman duduk ya. Maka seperti tadi yang Anda sampaikan sahibus sahib ya. Nah, sahabat itu ya tergantung siapa dia berteman. Orang itu tergantung kepada siapa ia bersahabat, kepada siapa dia berteman ya. Maka para sahabat memuliakan ya teman duduknya, memuliakan para sahabat-sahabat yang lain ya. Itulah terus-menerus mereka ya menjalin silaturahim di antara para sahabat ya sebagai ukhuwah Islamiyah ya. Persaudaraan semuslim ya. Seperti di hadis 1146 dari sahabat Ibnu Abbas kembali ya. Nah, orang yang paling mulia bagiku adalah teman dudukku. Dia datang dan melangkai pundak orang-orang ya, hingga duduk bersama ya. Nah, jadi kalau kita ingin ya majelis kita berkah ya, majelis kita ya, nah, dilapangkan ya, dia penuh dengan rahmat Allah ya, menjaga tali silaturahim ya, maka perbanyaklah teman-teman kita di majelis ya.
sehingga kita ya bisa saling menjaga satu sama lain, ya, menjalin tali silaturahim satu sama lain. Ya, jangan kita melampangkan majelis kita, ya, menambah ya, teman-teman majelis kita, ya. Kita lanjut, ya. Di bab 542, ya. Apakah boleh seseorang menjulurkan kakinya di hadapan teman duduknya? Ya. Nah, seperti apa? Apakah seperti ini boleh? Ya, kita meluncurkan kaki kita, ya, di majelis, ya, ketika kita di depan orang lain atau teman duduk kita, ya, maka seperti di hadis 1147, ya, dari Katsir bin Murrah, ya, ya, bercerita, ya, aku masuk dari masjid, ya, pada hari Jumat, ya, lalu melihat Auf bin Malik al-Ashja'i, ya, sedang duduk pada suatu halaqah, ya, dengan menjulurkan kedua kakinya di hadapan, ya. Ketika dia melihatku, ya, dia melipat kakinya lalu berkata, ya, tahukah engkau mengapa kakiku menjulur, ya, menjulur? Agar supaya seorang, ya, lelaki oleh datang lalu duduk, ya, bersamaku, ya, seperti menjaga tempat duduk, ya. Nah, maka di sini bolehnya kita, ya, menjulurkan kaki, ya, di majlis, ya. Bila mana ada orang soleh masuk, maka ia lalu menariknya, ya, agar orang soleh tersebut duduk, ya, di tempat yang menjulurkan kaki tersebut, ya. Seakan-akan mempersilahkan. Namun hukumnya boleh, ya, yang jelas para jemaah sekalian, ya. Tidak ada para sahabat yang mencela terhadap perilaku tersebut, ya. Selanjut para jemaah sekalian, ya. Nah, di bab 543, ya. Nah, seseorang meludah di tengah orang banyak, ya. Ini kalau di beberapa ma'had, ya, ini ada hukumannya, ya. Saya ketahuan meludah sembarangan itu, ya. Seperti dalam hadis ini, ya. Jadi, ya, Surah bin Quraim, ya, yang mana ia menurut Rasulullah SAW, ya, ketika beliau di Mina, ya, atau di Arafah, ya, dalam hadis ini, orang-orang sedang berkumpul mengelilingi beliau. Lalu datanglah orang Arab Badui, ya, ketika melihat wajah beliau, mereka berkata, ya, ini wajah yang diberkahi oleh Allah, kata mereka. Ya, maka aku berkata, wahai Rasulullah, mohonkanlah ampunan untukku. Ya. Beliau pun berdoa, ya Allah, ampunilah kami. Ya. Aku pun bergeser, berputar, lalu berkata, wahai Rasulullah, ya, mohonkanlah ampun untukku. Ya. Minta doa lagi dengan doa yang sama. Ya. Kemudian dengan doa yang ketiga kali sama. Ya. Allah, ya Rasulullah, ya, minta ampunan untukku. Ya. Kemudian beliau pergi untuk meludah. Lalu beliau menjulurkan tangannya, ya, mengambil ludahnya lalu menggosokkan, ya, menggosok sandalnya, ya, pada ludah tersebut, ya. Itu karena beliau tidak ingin mengenai orang lain yang ada di sekitar beliau, ya. Nah, ini, ya, nah, menghilangkan bekas ludah. Kalau kita meludah di suatu tempat, kita hilangkan, ya. Bahkan, ya, dalam kitab-kitab akhlak itu, kalau kita meludah di wastafel atau apa, segera bilas, ya, agar tidak berkerak atau tidak mengganggu orang lain yang ingin ke wastafel tersebut. Itu di kamar mandi ketika kita meludah, siramlah, segera siram, ya. Dan itu salah satu akhlak dalam kita meludah, ya. Segera kita bersihkan, ya. Kita lanjut di bab 544, ya, tempat-tempat duduk di jalan, ya. Tempat-tempat duduk di jalan-jalan umum, ya. Seperti dalam hadis 1149, ya, dari sahabat Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW melarang duduk-duduk di jalanan. Ya, dilarang oleh Rasulullah SAW duduk di jalan-jalan umum. Maka para sahabat berkata, wahai Rasulullah, ya, sangat berat bagi kami duduk di rumah kami. Ya. Masa untuk membuka majlis itu lebih mudah di jalan-jalan. Lalu beliau bersabda, jika kalian harus duduk, ya, maka berilah hak-hak majlis. Ya, kalau kalian ingin duduk di tengah jalan, maka tetap berikan hak majlis. Itu memberikan apa, tidak mengganggu, ya, muslim yang lain, ya, memberikan hak-hak kepada pengguna jalan. Maka mereka bertanya, apa haknya wahai Rasulullah SAW? Beliau menjawab, ya, beritahu orang yang bertanya. Ya, kalau ada orang yang bertanya tentang arah jalan atau tersesat, ya, jawablah, tolonglah mereka. Ya. Kemudian yang kedua, menjawab salam. Ya. Jika ada orang yang salam, kalian harus menjawab. Ya. Nah, menundukkan pandangan, ya, ada suatu fitnah atau kurang baik, ya, tundukkan pandangan kalian. Ya.
jangan malah menjadi bahan gosipan, ya. Yang keempat, mengajak berbuat baik, ya, kepada orang-orang yang melewati. Dan yang terakhir adalah mencegah kemungkaran. Nah, inilah ya 5 hak kita kalau kita membuka majlis di suatu jalan, ya. Eh, Menolong orang lain, ya, menjawab salam, ya, menundukkan pandangan atau menjaga pandangan, kemudian amar bin ma'ruf wa nahi anil munkar, ya. Jadi kalau ketika ingin membuka majlis di suatu tempat umum, maka penuhilah 5 hak saudara kita yang lainnya, ya. Kemudian kita lanjut para jemaah sekalian, ya. Ya, di 1150, ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri, ya, radhiyallahu anhu, ya, berkata Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian duduk di jalan-jalan, ya. Dilarang lagi oleh Rasulullah, ya. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami tidak punya majlis, ya, yang di dalamnya kami dapat berbincang-bincang. Nggak ada tempat kami untuk berbincang kecuali di jalan. Beliau bersabda, jika kalian enggan, maka bila hak-hak orang jalan, ya, bila hak-hak majlis dalam jalan-jalan kalian. Maka mereka bertanya, apa hak jalan, wahai Rasulullah SAW? Ya, itu menundukkan pandangan, ya, kemudian menghilangkan gangguan, mengajak orang suatu perbuatan baik dan mencegah dalam kemungkaran. Seperti dalam hadis sebelumnya, ya. Ketika kita ingin buka majlis, ya, pada suatu tempat umum, maka jagalah hak-hak orang yang lagi berjalan, ya. Kita lanjut para jemaah sekalian, ya. Di hadis yang panjang suatu kisah, ya, menjulurkan kaki ke sumur, ya, sehingga ketika duduk atau membuka lutut. Nah, ini ada suatu kisah, ya, dari Said bin Musayyab, ya. Nah, dari Abu Musa al-Asy'ari, ia berkata Rasulullah SAW keluar, ya, menuju salah satu kebun untuk membuang hajat. Ya, maka aku pun mengikuti beliau. Nah, ketika beliau masuk, aku duduk di depan gerbang kebun tersebut, ya, untuk menjaga, ya, Rasulullah SAW agar nggak ada yang melewati kebun tersebut, ya. Lalu beliau membuang hajat duduk di kuf, ya, tempat duduk di bangunan, ya, yang disekelilingi oleh sumur, ya, sambil, ya, menyingkap kedua betisnya, ya, menaikkan kedua betisnya. Lalu Abu Bakar datang untuk meminta izin kepada, ya, kepada Rasulullah SAW. Ya. Aku mengatakan, ya, tetaplah di tempatmu hingga aku meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk bisa menemui Rasulullah. Dia pun berdiri, ya, sementara aku menemui Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, Abu Bakar meminta izin untuk bertemu kepadamu. Ya. Beliau menjawab, ya, izinkanlah dia dan berilah dia kabar gembira dengan surga. Nah, maka Abu Bakar pun masuk, lalu duduk di samping kanan beliau. Ya. Dia menyikap kedua betisnya lalu menurunkan, ya, keduanya ke dalam sumur. Ya. Kemudian, ya, Umar datang, ya, meminta izin kepada Rasulullah juga. Nah, hal yang sama, ya. Sini, ya, Said bin Al-Musayyib, ya, meminta izin dulu kepada Rasulullah SAW untuk Umar diberi izin. Nah, maka Umar diberi izin, ya, dan, ya, beliau menjawab, ya, izinkanlah dia dan berikanlah kabar gembira dengan surga. Nah, maka didudukkan di samping kiri beliau, ya, tadi Abu Bakar di samping kanan, sekarang Umar di samping kiri, ya, dengan hal yang sama itu menutup betis, ya, dan menurunkan kakinya ke dalam sumur, ya. Maka, ya, kuf sumur itu pun penuh, ya, tidak ada lagi tempat duduk, ya, nah, bagi para sahabat yang lain. Lalu Umar datang, ya, Utsman datang, ya, ya, dan aku berkata, ya, tetaplah di tempatmu sampai aku memberi izin kepada Rasulullah, ya. Maka Rasulullah SAW memberi izin, ya, berikanlah dia suatu kabar gembira dengan surga. Dan bersama surga itulah ada suatu cobaan yang menimpa Utsman. Ya, maka Utsman pun masuk, ya, namun tidak menemukan suatu tempat duduk. Ya. Lalu dia berputar hingga datang menghadap mereka di atas bibir sumur. Nah, dia menyingkap kedua betisnya, ya, nah, kemudian menurunkan kedua kakinya ke dalam sumur. Ya. Nah, mulailah aku berharap ada saudaraku yang datang hingga aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dia mendatangkannya. Namun, ya, tidak ada yang datang dan mereka bangkit, ya. Lalu Ibnu Said berkata, ya, aku menakwilkan, ya, kejadian itu sebagai keadaan, ya, kubur mereka berempat. Nah, mana kubur mereka itu dikumpulkan di suatu tempat, ya, sementara Utsman
terpisah ya, karena tadi doanya berbeda. Jadi ya, yang kita ketahui sekarang ya, di Raudhah itu kan kuburan Rasulullah SAW itu kan kanan kirinya adalah kuburannya eh, Abu Bakar dan juga Umar. Namun ya, seperti di hadis ini, ya tempat duduknya Utsman itu berbeda. Ya, ini seperti ya Ibnu Musayyib melihat, oh ini ya seakan-akan tempat kuburnya Utsman itu nanti terpisah, ya, seperti yang kita lihat ya, bahwa tempat kuburannya Utsman itu terpisah dari kuburan kedua sahabat tersebut dan juga Rasulullah. Ya. Inilah keutamaan dari ya tiga sahabat tersebut ya, yang mereka menjadi ahli surga, dijamin surga oleh Rasulullah SAW. Ya. Nah inilah ya. Nah, dan kita di kandungan hadis keempat ya, mukjizat ya, yang nyata dari Rasulullah SAW memberi kabar tentang Utsman ya, dan cobaan yang ia alami pada masa kekhalifahan. Ya. Yang kita lihat ya, setelah Umar wafat, ya, kekhalifahan Utsman itu kan penuh fitnah. Orang-orang yang murtad itu makin banyak. Orang-orang munafik itu makin berkeliaran. Ya. Nah, itulah ya. Mana cobaan Utsman itu dalam kekhalifahan itu lebih berat. Kita lanjut pada jamaah sekalian ya. Jadi 1152 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata ya, Rasulullah SAW keluar pada suatu siang. Beliau tidak mengajakku berbicara dan aku pun tidak mengajak beliau berbicara. Ya. Hingga beliau ya sallallahu alaihi wasallam tiba di pasar Bani Qainuqa. Ya. Pas setelah kembali ke sana, Rasulullah SAW kembali duduk di halaman rumah Fatimah. Saya bersabda, sekecil ada di situ. Ya. Tanya lagi, ya. Lalu Fatimah menahan sekecil itu ya, itu Hasan. Sesaat, ya, cucunya Rasulullah ya. Akhirnya Fatimah memberinya sikhab, ya, atau memandikannya. Setelah itu dia datang dengan bergegas hingga beliau merangkulnya dan berdoa, ya Allah cintailah dia dan cintailah siapa yang mencintai. Nah, ini doa khusus untuk Hasan dan Husain agar ya Allah mencintai ya Hasan dan Husain, dan barang siapa yang mencintai Hasan dan Husain, semoga Allah mencintainya juga. Ya memang uh, Ahlul Bait Rasulullah SAW itu mempunyai keutamaan ya, maka jagalah ya Ahlul Baitnya Rasulullah ya, karena didoakan oleh Rasulullah SAW ya, seperti Hasan dan juga Husain, walaupun nggak bisa menjamin bahwa ketuhanan Rasulullah SAW itu semuanya murni ya, memiliki ilmu seperti para sahabat ya. Namun ya bagaimana kita memuliakan ya para sahabat, seperti kita mencintai ya para sahabat juga mencintai Hasan dan juga Husain, cucunya Rasulullah ya, yang selalu dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, alhamdulillah ya kita telah habis ya di juz kita atau di jilid kita yang ke-8. Insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya kita habiskan, kita lanjut ke jilid selanjutnya atau juz selanjutnya, yaitu jilid atau juz yang ke-9. Ya. Nah, sampai hadis 1152 para jamaah sekalian, ada yang ingin ditanyakan ya tentang adab dalam bermajlis ya para jamaah sekalian. Silakan yang ingin ditanyakan dari para jamaah sekalian. Ustaz. Ya. Ustaz, Udah ada. Ya, tafadhol ya dari Husna boleh. Oh ya, syukran Ustaz. Tadi yang mengenai duduk di pinggir di tempat umum itu maksudnya bagaimana, Ustaz? Kan sekarang banyak juga tuh di trotoar-trotoar dibikinkan tempat-tempat duduk. Apakah itu maksudnya atau bagaimana ya Ustaz? Nah, bismillah ya. Jadi ini hadisnya umum ya, Iya. Nah, ini hadisnya umum. Jadi mau di tempat kayak di taman kota ya, itu tetap kita harus menunaikan hak-hak orang lain ya, menolong orang yang kehilangan arah, atau misalkan ada anak-anak kecil yang mengganggu orang lain, kita harus ya menjaga hak orang lain ya di tempat umum ya, baik di taman kota, di jalan ya. Ya, yang jalan-jalan itu maksudnya itu boleh tapi harus memenuhi hak-hak yang tadi disebutkan gitu ya Ya, Ustaz. betul. Jangan kita cuek dengan saudara kita. Betul itu, Om. Jangan kita melalaikan hak orang lain atau hak sesama muslim. Ya.
Jadi kalau kita ingin duduk di tempat umum, ya tunaikanlah hak saudara kita juga. Nah, gitu ya, yang dimaksud. Iya, baik Ustaz. Ya, Ya, syukron Ustaz, jazakallah khair. ya afwan wa yakum ya. Mungkin dari umat yang lain ada yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om ya, tafadhol. Pak Ustadz, saya ingin tanya, kalau kita duduk di majelis taklim nih, ya Pak Ustadz ya, kan ibu-ibu namanya ibu-ibu usia seperti saya ini kan udah mau mendekati 60. Kalau duduk lama-lama, kaki ditekuk apa itu kan suka apa capek ya, sakit ya. Terus kalau saya udah izin ke depan, Bu maaf ya, saya nyelonjorin kaki itu gimana Pak Ustadz? Jadi kaki saya selonjorin dan mereka juga suka pada nyelonjorin kakinya juga rata-rata gitu, gimana Pak Ustadz? Bismillah, ya seperti di hadis yang tadi kita bahas Om ya. Tidak masalah menyelonjorkan kaki, ya asal kita tidak mengganggu saudara kita. Itu nggak masalah gitu. Seperti tadi Umum lakukan itu kan nggak masalah kan. Bagi Umum udah meminta izin dan ya saudara Umum atau umat yang lain tidak terasa terganggu ya nggak masalah. Karena yang penting kan dalam majlis itu kita menjaga hak saudara kita. Nah, kalau kita nggak mengganggu hak hak saudara kita ya nggak masalah. Hmm. Jadi insya Allah nggak masalah ya. Syukuran Pak Ustadz. Ya, apa wa yaki ya. Assalamualaikum Ustaz. Nah, Waalaikumsalam ya, tafadhol. Eh, Mengenai di kajian umpamanya berhubungan dengan salam ya Ustaz ya. Saya dulu sebelumnya mempelajari hukum sunnah gitu, sempat di taklim saya menyampaikan kalau kita menghadiri taklim, terus ada yang sedang membaca Al-Quran, itu kita lebih utamakan pada umpama baru datang kita jamaahnya baru datang gitu. Kita Hmm. kan biasanya memberi salam. Tapi Ya. pada saat ada yang membaca Al-Quran, itu sebaiknya kita nggak usah memberi salam karena kita lebih menghormati yang sedang membaca Al-Quran gitu. Gimana tuh Ustaz? Nah, Bismillah, ya itu sahih Om, betul. Ya bahkan ya, bukan hanya membaca Al-Quran. Ketika ada yang salah satu berbicara, ya dan kita takut dengan salam kita memotong pembicaraan, kita boleh dengan isyarat. Biasa kalau kayak gini ya, Oh iya, boleh, iya. boleh itu boleh. Bahkan nggak bukan hanya dalam baca Al-Quran, ya, dalam interaksi lain, Pak, Kajian, majlis kajian ya. Dalam kajian, kajian tadi gitu ya. ya kajian atau mungkin majlisnya lagi ada yang ngobrol nih, ya, lagi ada yang berbicara dan yang lain sudah menyimak, ya. Nah, kalau Mm-mm. kita memang mengganggu perbicaraan tersebut, ya Kita kita nggak dengan perlu isyarat mengucapkan aja. salam ya. Pakai Iya, isyarat nggak tangan perlu. aja ya Ustaz ya. Ya, seperti di Oh bab ya. sebelumnya kan pernah kita bahas kan, kalau kita takut mengganggu, ya, jadi isyarat dalam salam itu boleh kalau misalkan kita takut mengganggu majelis, itu yang pertama. Kedua, kalau saudara kita lagi berjauhan, takut kalau kita salam nggak dengar atau nggak sampai, Mm. kita boleh dengan isyarat. Ya. Dan di sisi lain yang kedua ya, kenapa para ulama itu menekankan dengan bacaan Al-Quran? Karena mendengar bacaan Al-Quran itu lebih utama daripada kita membaca Al-Quran juga. Jadi paham ya? Kalau kita misalkan nih, ada orang yang di masjid tersebut, apa namanya, sedang membaca Al-Quran, dan kita ingin dengar bacaan dia, maka mendengar bacaan dia, ya, dengan menyimak ya, bukan hanya dengan biasa, menyimak, itu termasuk dari kita membaca dan juga mendengar. Ya. Makanya para ulama itu dalam apa salat jahar, salat yang dilantangkan itu kan, para ulama ada yang berpendapat kita nggak perlu baca Al-Fatihah, nggak perlu baca surat pendek. Kenapa? Karena ketika kita mendengar bacaan imam itu sudah include dengan mendengar dan juga membaca kalau kita menyimak. Jadi itu ya. Begitu juga kalau kita ke rumah gitu ya. Umpamanya pada saat kita perlu ke rumah ada yang sedang membaca Al-Quran, itu lebih baik gimana? Kita eh, taruhlah mungkin di satu sisi yang baru datang nggak mendengar kalau ada yang baca Al-Quran atau mendengar itu baiknya gimana Ustaz? Kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita takut mengganggu, ya, saudara kita lagi membaca Al-Quran, ya, nggak masalah kita dengan isyarat aja, karena mungkin lagi melihat kita masuk rumah. Gitu. Tapi kalau misalkan lagi di belakang dan kemungkinan nggak mengganggu saudara kita yang di rumah lagi baca Al-Quran, nggak masalah kita memberikan salam. Ya. Jadi jangan sampai salam kita itu apa mengganggu orang yang lagi baca Al-Quran aja. Takutnya dia ingin memotong bacaan dia dan menjawab salam itu yang ditakutkan dalam syariat. Tapi kalau dia nggak terpotong dengan salam kita ya nggak masalah ucapkan aja salam. Gitu.
Dan kita juga yang sedang baca nggak perlu kewajiban untuk menjawab salam itu ya Ustaz ya, kayak kalau Betul lagi ya. baca acaranya ya. Ya, Ya, nah lagi baca itu kan kita nggak, jadi baca itu kan hukumnya nggak boleh. Ini nggak boleh kita memotong ayat Al-Qur'an apa suatu ayat di tengah itu nggak bacaan. boleh. Betul, Ya, betul. kecuali kalau sudah akhir ayat. Ya, maka Ya, boleh. Maka kita potong dan menjawab salam. Memang dengan lebih utamanya ya, kalau kita mengucapkan salam takut mengganggu orang yang membaca Al-Quran, ya boleh dengan isyarat aja. Kan kalau dia lihat apa memberi isyarat itu boleh. Kalau takut kita betul. mengganggu bacaan Al-Quran saudara kita. Itu insya Allah ya, terjawab insya Allah ya. Insya Allah. Syukran Ustaz. Ya, Jazakallah khair. apa namanya ya, wallahu alam ya. Tafadhol dari umat yang lain mungkin ada yang ditanyakan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ya, waalaikumsalam ya, tafadhol silakan. Ya, terkait dengan memberikan salam. Mm-mm. Bagaimana jika di dalam terutama di komunitas kementerian ya, lazim kita memberikan salam toleransi. Apakah itu kalau anak Insya Allah sudah tidak menggunakan ya Ustadz, karena itu juga ada anak pribadi ada keraguan di situ, khawatir mengandung syubhat. Tapi Oke. bagi yang belum paham, apakah itu menggugurkan salam kita sebagai seorang Muslim atau sebaiknya dihindari atau seperti apa, Ustaz? Ya, Bismillah ya Mila. Kalau misalkan sampai menggugurkan seorang Muslim, insya Allah enggak gitu. Karena kan dia mungkin belum tahu makna dari salam toleransi itu kan. Atau salam toleransi ini berbentuknya seperti apa, Seperti masing-masing dari agama kan diucapkan seperti namo buddhaya, salam kebajikan, Oh, seperti itu yang iya. yang lazim atau rutin ya artinya salam keagamaan itu biasanya dalam pidato-pidato itu umum disampaikan begitu. Oh, oke, oke. Nah, kalau seperti itu ya, dan itu menjadi kebiasaan walau alam, ya segala bentuk amalan soleh yang menyelisih syariat itu bisa menurunkan keimanan dan juga ketakwaan. Tapi kalau menggugurkan dia sebagai seorang Muslim, ya, tidak, ya, tapi diragukan, ya kan? Makin keraguan itu semakin jelas, semakin samar-samar keimanannya. Ya, sebaiknya dijauhkan hal tersebut, ya. Yang boleh aja ya, selamat pagi, selamat siang itu masih boleh. Ya. Seperti dalam hiwar kan, sobahul khair ya, selamat pagi, ya, sobahun nur ya, selamat siang, ya, masaul khair ya, selamat sore itu boleh. Kalau itu masih nggak apa-apa, ya. Nah, kalau sampai salamnya non Muslim kita pakai, tentu para ulama pun, anak yakin juga mereka pasti ketika ditanya hal tersebut mereka pasti melarang ya. Dan anak-anak pun pasti melarang ya. Pada para jamaah sekalian dari pribadi anak, pandangan anak tentu itu melarang ya. Ya, karena itu bukan salam kita. Kita kan nggak boleh bertasyabuh dengan orang-orang kufar. Ya, nggak boleh ya. Insya Allah dari pendapatannya seperti itu, Om ya. Ya, Jadi baik Ustaz. ya, nggak boleh, Salam ya silakan Om. Ustaz. Salam lintas agama ini lazim disampaikan Ustadz dalam pidato-pidato. Apakah saya kurang paham ya apa dari MUI atau seperti apa ya dari Kementerian Keagamaan ini, apakah ada satu larangan atau seperti apa ya Ustadz? Karena seperti kata-kata salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya itu lazim disampaikan begitu setelah kita mengucapkan salam dalam bahasa Islam, dalam bahasa Arab. Oke, Itu oke. sendiri begitu. Ya, kalau dari MUI pun walau alam ya, apa keluar fatwa DSN, yang bisa kan MUI kan keluarin fatwa kan. Tapi setahu anak MUI itu termasuk fatwanya termasuk bagus. Tapi beli apa nggak bisa semena-mena kan MUI itu mengeluarkan fatwa ya, karena dengan jumlah penduduk Indonesia yang banyak, tentu MUI pun harus bisa toleransi. Nah, tapi itu kan dari pandangan MUI ya. Kita nggak bisa menjadikan patokan full. Maka yang kita jadi patokan apa? Pertama syariat Islam. Kedua kita bisa mempraktekkan nggak syariat tersebut. Ya, tadi seperti yang Anda sampaikan ya, kalau dari salam itu ya nggak
nggak dibenarkan untuk salam lintas agama ya. Dan kita bisa praktekkan nggak? Nah, itu yang penting. Ya. Dan menurut anak kita bisa mempraktekkan ya. Orang pun merasa terhormati kok kalau misalkan selamat pagi, selamat siang itu sudah cukup. Dan orang-orang di Indonesia itu alhamdulillah ya mereka diucapkan assalamualaikum walaupun mereka non muslim, mereka pun sudah mengerti bahwa itu sapaan. Insya Allah ya menurut anak eh, tidak ada halangan lah kita untuk menolak ya salam lintas agama itu, insya Allah. Dan itu dari pendapatannya insya Allah ya. Baik Ustadz. Atau mungkin secara umum kita cukup menyampaikan dengan salam kesejahteraan. Kalau salam kesejahteraan itu kayaknya berbaunya nasional. Itu kalau itu kayaknya nggak masalah, karena itu bukan salam Ya. lintas agama ya. Ya, Oke. seperti apa Ya. namanya? Ya, mendoakan rahmat kepada para hadirin gitu kan. Semoga rahmat dan juga keberkahan ya pada hadirin semua. Itu juga kan di Indonesia lumrah gitu kan. Ya, itu nggak masalah. Itu kan masuk sapaan juga dalam apa hak layak umum lah. Ya seperti itu nggak masalah. Kesejahteraan juga doa kan, ya, nggak masalah. Ya, insya Allah dari pendapatannya seperti itu ya. Ya, baik Ustadz. Syukran jazakallah khair. Apaan banyak ya. Tafadol dari umat yang lain. Afwan Ustadz mau menyampaikan info aja berkenaan dengan pertanyaan Umu barusan. Ya Itu MUI-nya sudah ada. Barusan saya Google di 2023. Oh, Masya Allah ya. Bagaimana bunyinya Nah, bunyinya karena panjang, karena belum baca, tapi larangan bagi umat Islam untuk menyampaikan salam lintas agama. Itu di Mei 2023 fatwa MUI sudah dikeluarkan, Ustadz. Oh, betul ya. Ya, seperti itu ya, Umi. Bisa Ya, Google. ya, Syukran dan Bu Tuti ya, jazakallah khair. Bu Tiwi ya. Dilakukan. Jazakallah Tapi khair. tetap prakteknya di pemerintahan tetap dilakukan. Itu mau akhirnya ya mengenai urusan pribadi masing-masing ya Ustadz ya dengan ya, ya betul. MUI sudah menyampaikan fatwanya. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah MUI ini termasuk yang bagus. Kalau anak praktikan sampai sekarang ini. Bagus fatwa-fatwanya banyak anak pakai juga kalau buat jurnal. Ya, jadi ya tepat beliau apa dari pihak MUI sudah tepat Insya Allah. Dan MUI pun pasti melihat bahwa celah kita untuk menolak salam lintas agama itu masih besar potensinya di Indonesia atau mudorotnya nggak terlalu besar kalau kita menolak hal tersebut gitu. Insya Allah itu dan Anda mendukung ya. Kalau pribadi Anda mendukung dari fatwa MUI dan 7 ya. Insya Allah gitu ya. Nah, alhamdulillah syukur ya dari Umu ya. Alhamdulillah dikuatkan ya. Insya Allah ada yang ingin ditanyakan lagi atau yang ingin disampaikan dari para umat yang lain. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum Aku ya. mau bertanya, di masjid dekat rumah saya itu sebelum ujian senantiasa menghidupkan murotal Al-Quran Pak Ustadz. Nah menurut saya kan gimana ya kalau ada jamaah yang masuk, ada yang ucapkan salah, mau ngobrol apa-apa, sedangkan murotal Al-Quran itu terus berlanjut. Sudah kita pernah sampaikan ke pengurus masjid bahwa sebetulnya itu kurang baik karena menurut saya kalau Al-Quran itu kan wajib kita dengarkan. Betul. Lalu bagaimana sikap kita ya untuk menyampaikan yang sebaiknya Pak Ustadz supaya saat atau mungkin saat mau sholat Jumat juga mereka senantiasa menghidupkan itu kan mengganggu, terus kita juga tidak bisa mendengarkan fokus. Maksud saya bagaimana menyampaikan kepada pengurus masjid supaya ini tidak dilakukan Pak Ustadz. Mohon penjelasannya. Syukron. Bismillah ya. Untuk menyampaikannya ya. Jujur, anak pribadi pun menganggap ini agak sulit. Kenapa? Ya karena di Indonesia itu kan memang yang berbau adat, kebiasaan itu sulit untuk dilarang. Dan ini kan sudah jadi adat di Indonesia, Om. Ya, pada beberapa masjid pun mau sholat 5 waktu pun itu mesti nyetel murotal, ya kan? Dan bagi mereka ini sudah jadi adat. Ya, dan mereka kan menganggap adat ini adat yang baik. Namun sejatinya kan mereka nggak tahu hukumnya kan bahwa ketika ada bacaan Al-Quran kita lalaikan berdosa, ya kan? Nah, maka dari itu ya untuk menyampaikan lebih tepat, ya kalau kita pendekatan sosial dulu, ini yang anak coba ya Om ya.
Pasana KKN, pasana ingin masuk kepada suatu golongan, pendekatan sosial dulu, ya. Nggak perlu kita, jadi jangan langsung nembak ilmu, ya. Nah, kita pendekatan sosial dulu kepada orang tersebut, ya. Kita jaga image kita, ya. Kita jaga muruah kita kepada orang itu, ya. Sampai kita bisa dekat kepada orang itu percaya kepada kita juga, ya, baru kita sampaikan. Namun lagi kembali ya, yang Anda sampaikan di awal, untuk menghentikan murotal, ya, yang sering itu pasti ya sebelum maghrib atau sebelum Jumatan itu. Untuk di Indonesia, menurut Ana ya pribadi masih agak sulit untuk menghentikan kebiasaan tersebut. Ya, ya ini ada sedikit kisah ya, Ana pernah menemani Syekh, ya. Beliau sholat maghrib dan isya di daerah Gambir, di masjid TNI itu ya. Ya, Syekhnya bertanya ya, lima yuzakir jahrotan ba'da sholat. Kenapa mereka berzikir jahroh ya jelas setelah sholat. Ya. Anda menjawab ya, ada di Islam fil Indonesia qabla Mahdiyah. Ya, ini udah jadi adatnya Islam dari sebelumnya udah kayak gini gitu. Nah, maka Syekhnya udah bilang ada ini kebiasaan. Naam Syekh bilang iya sih. Ada so'ob ya, litarkih ya. Kata Syekhnya aja ini susah, kalau jadi adat itu udah susah untuk ditinggalkan. Nah, Syekhnya aja ngerti ya. Baik, kita sebagai orang Indonesia pasti mengerti lah adat itu susah ya untuk dihapus atau ditinggalkan oleh yang biasa melakukan gitu ya. Kalau jadi menurut Anda sih untuk pelan-pelan bisa kita pendekatan dulu gitu. Cuma kalau untuk tembak langsung kita larang, menurut Anda torikohnya atau caranya agak sulit ya, gitu ya. Insya Allah terjawab ya. Ya walaupun Anda nggak bisa memberikan solusi yang begitu mutakhir ini kayaknya. Ya gitu insya Allah ya. Baik Pak Ustadz, jazakallahu khair. Apaan wa yakum ya. Barakallahu fikum. Waalaikum barakallahu alam bisawab ya. Dari umat yang lain ada yang ditanyakan lagi atau sudah cukup insya Allah? Insya Allah sudah cukup ya ya. Insya Allah pagi cukup. ini. Cukup Pak Ustadz, alhamdulillah. Insya Allah kalau sudah cukup kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, yang mana ya insya Allah ilmu yang kita tempuh pada pertemuan pagi hari ini menjadi amal jariah kita setelah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemberat amal soleh kita ya di hadapan Allah nanti di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita dipertemukan bersama umatnya Rasulullah SAW sampai surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, minta maaf bila ada kekurangan atau kekeliruan dari yang sampaikan ya. Barakallahu fikum ya para jemaah sekalian ya, walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Apaan wa yakum ya, kita Terima tutup dengan kasih Pak Ustaz. ya sama-sama. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.